Tersembunyi sebuah peradaban kuno yang memancarkan keagungan. Kerajaan Kalingga, yang juga dikenal sebagai Holing, merupakan bagian dari khazanah sejarah Jawa Tengah yang begitu menarik, berbeda dengan kerajaan lain yang meninggalkan jejak berupa batu prasasti. Kalingga malah menjaga misteri di dalamnya, seakan memungkinkan kita untuk berkhayal tentang masa lalu yang jauh. Dari catatan sejarah Cina pada tahun 647 Masehi, kita memperoleh cahaya pertama tentang keberadaan kerajaan Kalingga. Pesisir utara Jawa Tengah menjadi panggung bagi kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Sima, seorang pemimpin tegas, bijaksana, dan jujur. Namun, catatan sejarah tidaklah cukup untuk mengungkap seluruh rahasia Kalingga. Satu-satunya petunjuk fisik yang kita temukan mengarahkan kita ke lembah Gunung Merbabu, di mana sebuah prasasti bertahan sebagai penjaga cerita, terukir dalam huruf Palawa dan bahasa Sanskerta. Prasasti ini memaparkan keberadaan mata air jernih yang dianggap suci, mengalir seperti Ganges yang suci di India. Di atasnya, gambar Trisula, kendi, kapak, dan bunga teratai menceritakan bagaimana Hindu begitu kuat merasuk dalam kerajaan Kalingga. Berita dari Ising, seorang pelancong berkebangsaan Tiongkok, juga menjadi pencerita penting tentang kerajaan ini. Namun, letak pasti Kalingga masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Ada yang menghubungkannya dengan Blora dan Purwodadi, sementara lainnya berargumen untuk Salatiga dan Jepara. Keberadaan Kalingga semakin menggetarkan hayalan kita akan keindahan dan rahasia yang tersembunyi. Pemerintahan Kalingga menarik perhatian dengan struktur yang unik. 4 Mahamenteri mengelola 28 kerajaan kecil di Jawa Tengah dan Jawa Timur, menjadikan Kalingga sebagai pusat kekuasaan yang besar. Batas wilayahnya merentang dari Pulau Bali di timur hingga mungkin Kamboja di utara, membentang dari mungkin Sumatera di barat hingga Samudera di selatan, suatu kerajaan yang sungguh mengagumkan. Di balik gemerlapnya kemegahan, perekonomian Kalingga bergantung pada perdagangan komoditas berharga seperti emas, perak, dan kula badak. Namun, Kalingga bukan sekadar tentang kekayaan materi. Di tengah peraturan ketat yang diberlakukan oleh Ratu Sima, masyarakat hidup teratur, sikap tegas, bijaksana, dan adil sang ratu membentuk tatanan sosial yang harmonis. Misteri kerajaan Kalingga semakin dalam saat kita menyelusuri peninggalannya. Prasasti Tukmas di Dusun Dakau menghidupkan kembali cerita tentang mata air suci yang menyamai sungai legendaris Ganges. Gambar Trisula, kendi, dan cakra menunjukkan pengaruh Hindu yang dalam. Prasasti Sojomerto di Desa Sojomerto, Kabupaten Batang, mengisahkan tokoh Dapunta Selendra, membuka jendela ke masa lalu yang menciptakan kisah penuh misteri. Tidak bisa diabaikan adalah Candi Angin, yang muncul di tengah desa Tempur, Kecamatan Keling, Jepara. Ini adalah saksi bisu kejayaan yang pernah ada, dan kandang bubrahnya menjadi perwujudan keruntuhan yang tak terhindarkan. Pada suatu hari yang mendung, kehancuran itu datang dari kerajaan Sriwijaya, mengakhiri masa keemasan Kalingga. Di bawah kekuasaan Ratu Sima, kerajaan ini bercahaya. Tetapi saat sang ratu berpulang pada tahun 695, bayang-bayang kehancuran pun mulai terasa. Wilayah Kalingga terbelah menjadi dua untuk anak-anak Ratu Sima, Dewi Parwati dan Narayana. Namun, dalam belahan bawahannya itulah kerajaan ini lenyap, meninggalkan tanya dan kerinduan di balik kabut waktu.
Setiap langkah peradaban meninggalkan jejak dalam pasak waktu, dan begitu pun dengan kerajaan Kalingga yang memancarkan kejayaan pada era cemerlang Ratu Sima. Namun, runtuhnya cemerlang ini bukan semata-mata karena alih agama dari Hindu ke Buddha di seluruh Nusantara. Lebih dalam dari itu, tersembunyi hukum karma yang mengendalikan alur sejarah. Biarlah kita menjelajahi kembali liku-liku kemunduran dan keruntuhan yang melanda kerajaan Kalingga. Menengok masa silam, kerajaan Kalingga meraih ketinggian saat Ratu Sima memerintah dengan kebijakan dan keberanian. Kepemimpinannya membawa Kalingga meraih masa kemasan, memperluas wilayah dan melimpahkan kemakmuran pada warganya. Pada zamannya, jejak kemegahan itu tampak dalam pembangunan candi-candi dan prasasti-prasasti yang masih menghiasi tanah Kalingga. Semua itu membangun cerita cemerlang di era Ratu Sima. Namun, begitu cepatnya roda waktu berputar. Pada tahun 732, hembusan angin takdir mengantar Ratu Sima ke peristirahatan abadi. Keturunan Ratu Sima meneruskan tahta. Namun itulah awal dari redupnya cahaya Kalingga. Di sisi lain samudera, kerajaan Sriwijaya tumbuh dengan kuat, menjalin hubungan dan merajut kemiliteran. Prasasti Kota Kapur merangkum ambisi mereka, memerintahkan serangan ke Jawa. Dari sinilah, cahaya Kalingga mulai memudar. Saat kerajaan Sriwijaya menyeberangi lautan dan melancarkan serangan, Kalingga terdesak, tidak terelakkan. Serbuan ini menghantarkan kehancuran. Kali ini, tidak ada alasan yang bisa disembunyikan. Runtuhnya kerajaan Kalingga disebabkan oleh kekuatan serbuan dari Sriwijaya. Pada titik inilah, duka dan kehilangan menjadi bagian dari kisah Kalingga yang pernah berkilau. Meski awal yang tragis, sebuah harapan muncul dari reruntuhan. Dalam kegelapan pasca keruntuhan, ada bayang-bayang kelahiran baru. Dari abu Kalingga yang gersang, lahirlah kebangkitan baru. Keturunan Ratu Sima muncul kembali sebagai pahlawan, memimpin dengan gagah dalam kejayaan kerajaan Mataram kuno. Mari kita mengintip kehidupan di kerajaan Kalingga ini, seperti mengamati kaca jendela menuju masa lalu yang begitu memesona. Politik yang berkilau kala Ratu Sima memasuki panggung kepemimpinan. Kerajaan Kalingga menerangi segenap penjuru dengan kejayaan. Namanya gemilang di seluruh penjuru, dan bukan tanpa alasan. Ratu Sima, seorang tokoh yang tegas, jujur, dan bijaksana, membawakan tarian hukum yang adil, menancapkan rasa hormat yang mendalam bahkan pada musuh kerajaan. Kala suaranya terdengar, siapapun merasa gemetar pada hukumnya. Ekonomi yang berakar kisah kebijakan Ratu Sima merambat hingga ke sudut-sudut pasar. Di sini, keadilan dan kesejahteraan adalah dua sisi dari koin yang selalu bergulir. Kalingga adalah landasan aman, di mana warga hidup dalam ketentraman dan kesejahteraan, tanpa gangguan besar dalam tatanan sosial dan ekonomi. Para petani menelusuri pertanian sebagai mata pencaharian utama, dan subur tanah Kalingga melambungkan kesejahteraan yang menjulang. Religi yang mendalam jiwa spiritual kerajaan Kalingga ditenun dengan benang emas agama Buddha, sebuah agama yang merebak pesat di sini, memiliki akar yang dalam dan menghubungkan kerajaan dengan benua India. Tempat cikal bakal kejayaan ini dimulai. Para rahib menjadi pemain dalam pementasan pengetahuan agama Buddha Hinayana, dan legenda mengisahkan pendeta Hwining yang menerjemahkan hikmah ini. Para penguasa agung, sebuah tanda tangan dari sejarah. Deretan penguasa mengukir nama mereka dalam abu kerajaan ini. Prabu Wasumurti memulai, membawa cahaya dari 594 hingga 605 Prabu Wasugeni mengambil alih tongkat estafet, memimpin dari 605 hingga 632 Kedua raja ini mencorak kejayaan yang menyongsong Ratu Sima, sang penerus cemerlang.
Dari Prabu Wasudewa hingga Prabu Kiratasingha, jejak-jejak pemerintahan tergambar dalam catatan sejarah Prabu Wasukawi dan Prabu Kartikeya Singha. Tiap nama adalah raja dengan nuansa dan peninggalan yang berbeda, dan di atas semua itu, muncul Ratu Sima, dengan tuntutan tahta pada 674 wajahnya, begitu dihormati, menggantikan sang suami yang telah berpulang, Prabu Kiratasingha. Dalam sorotan mata waktu, kerajaan Kalingga memancarkan sinar kejayaan yang tak terlupakan. Setiap putaran roda kehidupan menandai perjalanan dari kebesaran hingga runtuh. Namun, seperti benih yang ditanam, keturunan Ratu Sima membawa harapan baru yang tak terpadamkan, menggerakkan langkahnya menuju kejayaan Mataram kuno yang akan datang. Tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, share, and subscribe. Bye-bye.